Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak di Rubelmu dalam pelajaran tahsin. Kemarin kita telah mempelajari mat silah tawilah, dan kini kita tiba saatnya mempelajari mat silah qasirah. Akan tetapi jangan lupa kita awali dengan mengucapkan lafal isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja masuki mad silah qasirah. Kata silah menurut bahasa artinya hubungan, sedangkan qasirah artinya pendek. Jadi yang dinamakan mad silah qasirah menurut istilah adalah bacaan yang dibaca panjang karena ada hak dhamir sebelumnya bertemu huruf yang berharokat, dan dibaca pendek karena ada al-dhamir yang dihubungkan dengan sukun atau tasdid. Hukum bacaan mad silah qasirah. Hukum bacaan disebut mad silah qasirah adalah apabila ada hak dhamir yang berada sesudah huruf yang berharokat, kecuali huruf mati atau sukun, dan tidak pula dihubungkan dengan huruf berikutnya, seperti bacaan tasdid atau huruf mati atau sukun. Cara membaca hukum mad silah qasirah yaitu dibaca dengan panjang, satu alif atau dua harokat atau ketukan seperti panjang mad tabi'i. Contoh bacaan mad silah qasirah. Berikut adalah contoh hukum bacaan mad silah qasirah yang terdapat pada surat dan ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Di antaranya, coba sekarang kita fokus pada hak dhamir sebelumnya berharokat hidup. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terletak pada lahu kufu. Surat kedua Al-Qari'ah ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Terletak pada ummuhu hawiyah. Ummuhu ha. Surat ketiga Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanud. Terletak pada li rabbihi lakanud. Ayat pertama hak dhamir sebelumnya fathah. Surat kedua hak dhamir sebelumnya berharokat dhamma. Surat yang ketiga hak dhamir sebelumnya berharokat kasroh. Berarti contoh baik yang pertama, kedua, dan ketiga sebelum hak dhamir adalah berharokat hidup, baik fathah, dhamma maupun kasroh.
Berikut ini adalah pengecualian hukum bacaan mad silah qasirah. Di antaranya 1. Ha dhamir yang didahului huruf sukun atau mati, cara membacanya tidak boleh dipanjangkan. Contoh, wastaghfirhu min akhihi wa banihi wa radu anhu alaihi ahad. Kecuali satu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 69, yaitu pada lafal fihi muhanan. Harus panjang satu alif atau dua harokat atau ketukan. 2. Ha dhamir yang sesudahnya ada huruf sukun atau mati atau huruf yang bertasjid. Cara membacanya tidak boleh dipanjangkan. Contohnya, wajhi rabbihil a'la. Perhatikan pada ha dhamir rabbihil a'la. Setelah ha dhamir berharokat sukun atau mati, maka ha dhamirnya tidak dibaca panjang. Contoh kedua, fayu'adzibuhullahul adzab. Perhatikan pada hullah. Setelah ha dhamir ada tasdid, maka ha dhamir tidak dibaca panjang. Contoh yang ketiga, wahadainahun najdain. Najdain. Ha dhamir, setelah dhamir ada tasdid, maka tidak dibaca panjang. Selanjutnya contoh yang keempat, ar-ra'ahu istaghna. Setelah ha dhamir berharokat sukun atau mati, maka ha dhamirnya tidak dibaca panjang. Sudah paham anak-anak semuanya tentang mad silah qasirah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.